Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Hubungan Pasar Uang, Suku Bunga, dan Pasar Valuta Asing. Langsung saja pada pengertian pasar uang. Pasar uang merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan perusahaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek walaupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas atau dalam pasar uang. Valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor dan impor dan hutang luar negeri. Pelaku utama dalam pasar uang. Yang pertama, lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua, perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go publik menerbitkan commercial paper. Yang ketiga, individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Fungsi pasar uang. Ada beberapa fungsi pasar uang yang penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu fungsi likuiditas, yaitu fungsi sebagai sarana penyaluran kebijaksanaan atau channel for implementing policies. Yang kedua, fungsi informasi, accumulation of wealth. Berkenaan dengan fungsi informasi, perkembangan pasar uang dapat memberikan informasi bagi pelaku-pelaku di pasar uang seperti perusahaan, perbankan, pemerintah, otoritas moneter mengenai kondisi moneter, arah kebijakan, preferensi, dan tingkah laku peserta pasar uang maupun kondisi dan prospek ekonomi di dalam maupun di luar negeri. Penentuan suku bunga dalam pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek dalam sampai dengan 1 tahun. Dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, diperlukan pendalaman pasar keuangan guna mencapai pasar uang domestik yang efisien, liquid, dan dalam. Resiko pasar uang. Adapun resikonya yaitu pertama, resiko pasar, market risk, interest rate atau exchange rate risk, yaitu resiko yang timbul akibat fluktuasi harga, suku bunga, dan pergerakan nilai tukar. Kedua, resiko penanaman kembali atau yaitu resiko karena mengalihkan investasi. Yang kedua, resiko gagal bayar, default risk, yaitu resiko yang timbul karena pembayaran yang tidak terpenuhi pada saat tagihan jatuh tempo. Dan yang terakhir, resiko fundamental atau fundamental risk, yaitu resiko akibat perubahan kondisi makroekonomi, moneter, fiskal, dan kebijakan lainnya pemerintah. Suku bunga. Pengertian suku bunga. Suku bunga merupakan istilah yang banyak digunakan dalam dunia perbankan. Nasabah bank perlu mengetahui istilah ini. Namun, tidak banyak orang yang benar-benar memahami pentingnya suku bunga. Suku bunga adalah pertimbangan atau nilai yang dibayarkan peminjam kepada pemberi pinjaman dana atau dana. Suku bunga umumnya dinyatakan sebagai persentase. Adapun fungsi suku bunga yaitu mendorong arus tabungan menuju investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendistribusikan
jumlah kredit yang tersedia, umumnya memberikan kredit untuk proyek investasi yang menjanjikan pengembalian tertinggi. Yang ketiga, membuat keseimbangan jumlah uang beredar dengan permintaan uang dari suatu negara. Yang terakhir, menjadi alat penting dari kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Yang ke C yaitu pasar valuta asing. Pasar uang mempengaruhi pasar valuta asing. Pasar valuta asing merupakan suatu bentuk pasar keuangan di mana valuta asing dipertukarkan satu dengan lainnya, yang dikenal dengan transaksi valuta asing. Dalam pasar tersebut terdapat 3 jenis transaksi valuta asing, yaitu spot transaction, transaksi dalam valuta asing yang menyerahkan dilakukan dengan segera dengan jangka waktu maksimal 2 hari setelah tanggal transaksi. Pada transaksi jenis ini, nilai kurs ditentukan pada saat terjadinya kontrak. Yang kedua, forward transaction, transaksi valuta asing di mana penyerahan dilakukan pada tanggal tertentu yang telah disetujui dengan nilai kurs yang ditentukan pada saat kontrak. Yang terakhir, future transaction, transaksi valuta asing yang mirip dengan forward transaction, tetapi dalam bahasa maturi terjadi penyesuaian nilai kurs yang disesuaikan. Tingkat harga dan nilai tukar mempengaruhi faktor moneter dalam jangka panjang. Pertama, teori monetaris. Teori monetaris merupakan penyempurnaan dari teori kuantitas uang yang diusung oleh ekonomi klasik. Teori ini menempatkan pada pentingnya peranan uang dan ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga yang dapat memicu tekanan inflasi. Pressure dalam Mankiw menggambarkan hubungan tersebut melalui persamaan kuantitas berikut. M kali V sama dengan P kali Y, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan perputaran uang, P adalah tingkat harga umum, dan Y adalah output. Yang kedua itu teori Keynes. Dalam pemikiran teori Keynes menempatkan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga menyebabkan permintaan efektif terhadap barang-barang. Permintaan agregat melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Penawaran agregat excess demand ini menyebabkan munculnya inflation gap. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.